Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang tahapan interfase. Nah, tahapan interfase merupakan tahapan di dalam pembelahan mitosis. Nah, tahapan interfase merupakan tahapan paling lama dalam tahapan pembelahan sel yaitu mitosis. Nah, apa saja tahapan dalam tahapan interfase? Yaitu ada 3 tahapan utama, yaitu ada G1, sintesis, dan G2. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa itu proses G1. Proses G1 merupakan proses di mana di sini akan melakukan sintesis komponen sel dan merupakan tahapan terlama di dalam tahapan interfase. Dan tahapan yang kedua kita sebut sebagai tahapan sintesis, di mana tahapan ini merupakan tujuannya yaitu untuk mereplikasikan DNA. Dan tahapan yang ketiga kita sebut sebagai tahapan growth 2, yaitu di mana proses pertumbuhan sampai dengan mitosis kembali. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa itu tujuan daripada tahapan interfase? Tahapan interfase bertujuan untuk mereplikasikan DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan, apa itu tahapan interfase, bagaimana tahapannya, dan bagaimana tujuan daripada tahapan interfase. Tahap pertama pada tahap interfase yaitu fase growth 1. Fase growth 1 ini adalah fase pertumbuhan primer. Di sini terjadi sel yang baru terbentuk mengalami pertumbuhan tahap pertama. Yang kedua, sel-sel belum mengadakan replikasi DNA yang masih bersifat 2N atau diploid. Yang ketiga, organel-organel yang ada di dalam sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, dan organel lainnya memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. Dan terakhir, fase ini berlangsung selama 6-12 jam. Baiklah, tahap kedua dari fase interfase adalah fase sintesis. Fase sintesis adalah sel yang melakukan sintesis materi genetik. Apa tuh materi genetik? Materi genetik adalah bahan-bahan yang akan diwariskan kepada keturunannya, yaitu DNA. DNA dalam inti sel mengalami replikasi atau penggandaan jumlah salinan. Fase ini terjadi selama 6-8 jam. Baiklah, yang terakhir yaitu fase pertumbuhan sekunder atau G2. Yang pertama, pertumbuhan sekunder ini terjadi setelah DNA mengalami replikasi. Pada subfase ini, sel memperbanyak organel-organel yang memilikinya, yang bertujuan agar organel-organel tersebut dapat diwariskan kepada setiap sel turunannya. Pada subfase ini, replikasi DNA telah selesai dan sel bersiap-siap mengadakan pembelahan secara mitosis. Dan terakhir, pada fase pertumbuhan sekunder atau G2, inti sel sudah terbentuk dengan jelas dan terbungkus oleh nukleus. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa saja tahapan interfase dan bagaimana tahapan-tahapan di dalamnya. Yang pertama ada G1, yang kedua ada sintesis, dan yang ketiga adalah G2. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa saja tahapan di dalam tahapan interfase. Dan tahapan interfase saya simpulkan sekali lagi merupakan tahapan paling lama di dalam pembelahan mitosis. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan.